Janganlah kalian terus-menerus menghinaku. Aku ini bukan budak kalian. Bentak Haolung kepada dua orang pemuda yang dengan sengaja melempari tomat busuk ke kepalanya. Kurang ajar, berani sekali kau membentak kami. Salah seorang dari kedua pemuda itu bangkit dan langsung menghampiri Haolung yang sedang membersihkan kepalanya dari pecahan tomat busuk yang sengaja dilemparkan oleh dua orang pemuda itu. Haolung, jika kau tidak terima, lawan aku, bentak pemuda itu setelah berada di hadapan Haolung. Meskipun kesal, Haolung hanya diam saja. Ia berusaha menahan amarahnya karena tidak ingin menciptakan kegaduhan di tempat tersebut. Namun, pemuda itu tampak marah sekali terhadap Haolung yang tidak menanggapinya. Dia menganggap Haolung telah menyepelekannya. "Bedebah kau ini," bentaknya lagi sambil mengangkat tangannya hendak memukul Haolung. "Tahan Yanxie, aku tidak ingin bertengkar denganmu." Cegah Haolung mundur beberapa langkah untuk menghindari pukulan Yanxie. Akan tetapi, Yanxie kembali melanjutkan serangannya terhadap Haolung setelah gagal melancarkan pukulan pertamanya. Dengan sangat cepat, kakinya bergerak menyapu kedua kaki Haolung, sehingga Haolung pun jatuh tersungkur. "Hentikan, Yanxie, aku tidak ingin terlibat pertarungan denganmu." "Yanxie, jangan kau hiraukan, hajar saja dia," seru pemuda yang satunya lagi memprovokasi Yanxie agar terus melakukan tindakan tidak terpujinya. Sementara itu, Haolung masih belum bangkit. Dia meringis kesakitan setelah dijatuhkan oleh Yanxie. Dengan demikian, Yanxie kembali melanjutkan aksinya. Dua pukulan keras hinggap di wajah Haolung hingga menyebabkan wajah Haolung memar. Dari hidung dan mulutnya pun langsung mengeluarkan darah segar. Tak berhenti sampai di situ saja. Huan Yi kawannya Yanxie ikut melakukan tindakan keji terhadap Haolung. Ia pun memukuli Haolung tanpa rasa belas kasihan. Hingga pada akhirnya, Haolung tak sadarkan diri karena terlalu banyak mengeluarkan darah. "Yanxie, ayo kita pergi dari tempat ini," ajak Huan Yi. Demikianlah, maka kedua pemuda itu pun langsung pergi meninggalkan Haolung yang tergeletak dalam keadaan pingsan. Mereka pergi begitu saja, tanpa merasa bersalah sedikit pun. 1 jam kemudian, Lin Hua menemukan Haolung tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan pingsan. Lei Hua pun segera meminta bantuan kepada orang-orang yang tengah beraktivitas di ladang mereka yang jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi ditemukannya Haolung. Dengan demikian, Haolung pun langsung dibawa ke rumah kakeknya untuk segera diobati. "Terima kasih banyak, kalian sudah menolong cucuku," ucap Liu Shan kakeknya Haolung. "Sama-sama, Kek, semoga Haolung lekas sembuh," jawab salah seorang dari mereka. Setelah itu, mereka pun langsung pamit kepada Liu Shan. Sementara Lin Hua masih tetap berada di kediaman tersebut. Ia turut membantu Liu Shan mengobati Haolung yang mengalami luka lumayan parah. Ketika Haolung siuman, Liu Shan langsung bertanya kepada cucunya itu, "Siapa yang sudah menganiaya dirimu, Haolung?" "Yanxie dan Huan Yi, Kak," jawab Haolung. "Mereka melempari tomat busuk. Aku marah, tapi mereka tidak terima dan langsung memukuliku," sambungnya. Pria senja itu tertawa lepas mendengar jawaban Haolung, lalu berkata lagi, "Kau ini sangat lemah sekali. Seharusnya kau lawan mereka dan jangan biarkan mereka melukaimu seperti ini." Haolung hanya diam saja mendengar perkataan kakeknya. Ia tak berani berkata apa-apa lagi karena merasa malu. Apa yang kakek Liu Shan katakan memang benar. "Kau ini terlalu lemah dan tidak berani melawan mereka." Timpal Lin Hua ikut angkat bicara. "Lin Hua malah ikut memojokkan aku," batin Haolung. Setelah itu, Liu Shan bangkit. Kemudian berkata kepada Lin Hua, "Sebaiknya kau temani dia. Berikan nasihat kepadanya agar tidak lemah lagi." Lin Hua tersenyum sambil mengangguk pelan ke arah Liu Shan. Kemudian, pria senja itu pun langsung berlalu dari hadapan Lin Hua dan Haolung. "Seharusnya kau bicara jangan seperti itu kepada kakekku," hardik Haolung mendelik kepada Lin Hua. Mendengar perkataan Haolung, Lin Hua tertawa lepas. Lantas berkata lagi, "Apa yang aku bicarakan kepada kakekmu itu sesuai fakta. Kau ini memang sangat lemah." Haolung hanya diam saja mendengar perkataan gadis cantik itu. Tampak dari raut wajahnya, ada rasa kesal yang tertahan. "Ya sudah, terserah kau saja," pungkas Haolung langsung membalikkan badannya.